Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini, peringatan Hari HIV/AIDS sedunia, tertulis dalam Yoel pasal 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian firman Tuhan. Berkat untuk umat Tuhan. Secara garis besar, kitab Yoel menjelaskan tentang pemberitaan akan hari Tuhan. Pada hari Tuhan atau masa penghakiman, Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil yang akan menuntut pertanggungjawaban dari umat manusia atas segala sesuatu yang mereka perbuat. Oleh karena itu, Yoel yang merupakan nabi kecil menyampaikan himbauan atau arahan agar seluruh umat Israel pada saat itu mau meninggalkan keberdosaannya, mau meninggalkan kejahatan, dan bersedia bertobat. Sebab Allah akan menghukum orang-orang yang berbalik pada Tuhan. Sehingga Yoel pada pasal 1 telah memberitakan bahwa ada tanda-tanda akan akhir zaman dengan terjadinya tulah belalang sebagai wabah pada saat itu yang menjadi hukuman Tuhan. Kemudian mereka juga mendapati tanda-tanda sehingga harus meratapi kurban persembahan yang hilang dan banyak hal lain yang akan mereka terima dalam hukuman Tuhan. Namun Yoel memberitakan tentang suara pertobatan agar seluruh umat Israel sadar akan dosanya. Yoel menyampaikan pertobatan tersebut jika umat Israel mau meninggalkan dosa atau kejahatannya, maka kehidupan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Tepat sekali pada saat itu umat Israel berada pada daerah yang ditutupi oleh batu kapur, yang membuat daerah itu atau tanah itu kesulitan untuk menghasilkan air. Maka pemulihan itu pun pada akhir zaman, yakni seperti memberikan pemulihan dalam segala hal, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Keadaan inilah yang menunjukkan bahwa ada pemulihan untuk orang-orang yang mau datang bertekuk lutut ke hadapan Tuhan, mengaku dosa, serta meninggalkan kejahatannya, tidak mau diselimuti oleh kebiasaan yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka hidup umat Israel dan setiap orang percaya pada saat ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita tidak akan menjadi biasa-biasa saja, namun pemulihan itu diberikan Tuhan sebagai tanda kemurahan Tuhan pada umat manusia. Ia memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mau bertobat dengan tidak membiasakan hal yang buruk ia kerjakan.
namun setiap hari ia mau memperbaiki diri. Setiap hari ia mau mengevaluasi diri. Dengan demikian, kehidupan umat manusia akan jauh lebih baik sebab pemulihan telah terjadi. Tentunya pada masa penghakiman terakhir atau saatnya hari Tuhan, dalam masa penantian-penantian ini, kita menantikannya bukan dengan pasif, tetap aktif melakukan pekerjaan atau aktivitas yang berguna serta berkenan di hadapan Tuhan. Hidupmu pun akan dipulihkannya. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.